Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini kita akan masuk ke materi analisis regresi linear berganda. Nah, analisis regresi linear berganda ini sama seperti analisis regresi linear sederhana, tetapi pembedanya di variabel bebas. Kalau analisis regresi linear berganda itu memiliki variabel bebas lebih dari satu. Jadi nilai X-nya itu bisa ada 2, 3, 4, sampai dengan N nilai X begitu. Nah, tujuannya juga sama, itu untuk menjelaskan hubungan satu variabel tak bebas dengan 2 atau lebih variabel bebasnya gitu. Nah, tujuannya juga adalah untuk mengestimasi atau memprediksi hubungan nilai variabel tak bebas Y dengan nilai-nilai variabel bebas X1, X2, sampai dengan Xn. Nah, kenapa ada analisis regresi linear berganda? Karena biasanya variabel tak bebas itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, bukan hanya faktor saja. Contoh, misalkan volume penjualan itu tidak hanya dipengaruhi oleh besarnya pengeluaran iklan, tetapi juga ada variabel lain, seperti mungkin dipengaruhi oleh berapa besar harga barangnya, terus harga barang pesaing, terus ada juga pendapatan konsumen, dan lain-lain gitu. Jadi, banyaknya penjualan itu tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor, begitu. Nah, ini merupakan bentuk umum rumus model regresi linear berganda untuk populasi ya. Jadi Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1 ditambah beta 2 X2 ditambah sampai dengan beta N Xn ditambah epsilon atau residualnya. Nah, ini kalau terdapat N variabel bebas. Tetapi kalau misalkan kita lihat untuk variabel bebasnya 2 atau regresi linear berganda 2 variabel, nah maka bentuknya Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1 ditambah beta 2 X2 ditambah epsilon. Nah, kalau 3 variabel bagaimana? Kita tinggal teruskan saja. Jadi kita buat Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1 ditambah beta 2 X2 ditambah beta 3 X3, begitu. Jadi disesuaikan aja seberapa banyak variabel bebasnya. Nah, kalau untuk sampel ini rumusnya, yang tadi itu rumus model regresi linear berganda untuk populasi, sedangkan untuk sampel jadinya Y sama dengan beta 0 B0 ditambah B1 X1 ditambah B2 X2 sampai dengan Bn Xn, di mana B di sini merupakan koefisien regresi, sedangkan X merupakan variabel bebas dan Y variabel tak bebas, begitu. Ini setelah melalui proses OLS ya, ordinary least square. Nah, kalau misalkan untuk dua variabel, jadinya Y sama dengan B0 ditambah B1 X1 ditambah B2 X2. Oke, nanti disesuaikan saja kalau misalkan ada 3 variabel dan seterusnya. Nah, dengan metode least square, maka nanti kita akan mengetahui nilai B0, B1, dan B2-nya. Nah, untuk nilai B0-nya sama dengan sigma Y per N dikurang B1 dikali sigma X1 per N dikurang B2 dikali sigma X2 per N. Nah, ini untuk nilai B0. Sedangkan nilai B1 dan B2 rumusnya ini, jadi rumusnya cukup komplit tetapi sebenarnya dia berpola gitu. Jadi, coba diperhatikan ini, kalau misalkan yang ditanya B1 berarti di sini sigma X1 dikali Y. Ditanya B2, maka di sini sigma X2 dikali Y. Nah, di sini jadinya X2 kuadrat, di sini jadinya X1 kuadrat. Kalau yang ditanya B1, di sini X2 kuadrat. Kalau ditanya B2, di sini X1 kuadrat. Nah, di sini X2 kali Y, sedangkan di sini X1 kali Y, tinggal diubah aja gitu nilai variabelnya. Yang di sini X1 kali X2, ini juga tetap ya, X2 dikali X1 kan sama aja dengan X1 dikali X2. Sedangkan penyebutnya sama ya, jadi penyebutnya sama, tinggal diperhatikan pembilangnya gitu. Jadi ini berpola rumusnya, jadi tidak susah untuk menghafalnya. Ya, silakan dipahami rumusnya agar nanti dalam mengerjakan soalnya itu mudah gitu.
Oke, di mana silahkan adik-adik perhatikan bahwa di sini itu merupakan X1, X2, dan Y kecil. Ingat ya di sini X1, X2, dan Y kecil, bukan X1, X2, Y besar gitu. Sehingga, kita terlebih dahulu akan mencari X kecil dan Y kecil. Nah, rumusnya ini XI sama dengan XI besar dikurang sigma XI besar per N. Nah, sedangkan kalau Y sama dengan Y besar dikurang sigma Y besar dibagi N. Jadi, nanti kita akan mencari nilai X kecil dulu dan Y kecil, baru kita bisa melengkapi kolom-kolom tambahan untuk membantu dalam menghitung B0, B1, dan B2. Kita lihat contohnya. Di sini terdapat contoh pendapatan, jumlah anggota keluarga, dan pengeluaran 5 pegawai di suatu perusahaan. Jadi di sini ada 5 pegawai yang mana terdapat keterangan gajinya berapa, jumlah anggota keluarganya berapa, dan besar pengeluarannya berapa. Gajinya di sini merupakan satuannya juta ya. Jadi untuk pegawai pertama, dia memiliki gaji 8 juta dan jumlah anggota keluarganya sebanyak 6 orang, maka besar pengeluarannya itu sebesar 7 juta. Nah, di sini pengeluaran juga satuannya itu juta. Oke. Nah, untuk pegawai kedua, gajinya 12 juta, jumlah anggota keluarganya itu ada sebanyak 3 orang, maka besar pengeluarannya itu sebesar 9 juta dan seterusnya. Ini adik-adik nanti bisa lihat ya, dari pegawai pertama sampai dengan pegawai kelima. Nah, pertanyaannya adalah tentukan variabel dependen dan variabel independennya. Yang kedua, buat model regresi linear bergandanya. Dan yang ketiga, tentukan nilai prediksi pengeluaran keluarga dengan jumlah anggota keluarganya itu ada sebanyak 4 orang dan gajinya itu sebesar 5 juta. Nah, ini ya. Oke, kita coba lihat dulu jawaban dari yang A. Kita disuruh menentukan variabel bebas dan tidak bebasnya gitu. Nah, di sini yang sebagai variabel independen itu X1 dan X2 adalah X1 gaji dan X2 jumlah anggota keluarga. Sedangkan variabel dependennya itu adalah pengeluaran. Nah, kenapa begitu? Karena pengeluaran itu bergantung terhadap berapa besarnya gaji dan berapa banyak jumlah anggota keluarga. Biasanya semakin banyak anggota keluarga dan semakin besar gajinya, maka juga pengeluarannya juga semakin banyak. Seperti itu. Nah, yang B itu kita disuruh tentukan model regresinya. Nah, model regresi untuk variabel bebasnya itu sebanyak 2, yaitu Y sama dengan B0 ditambah B1 X1 ditambah B2 X2. Ini ya rumusnya. Sehingga kita akan menentukan terlebih dahulu nilai dari B2, B1, dan B0. Oke. Tetapi sebelum menentukan nilai B0, B1, dan B2, kita akan mencari dulu nilai X1 kecil, X2 kecil, dan Y kecil. Nah, caranya bagaimana? Kita akan menggunakan rumus ini. Ini ya, XI sama dengan XI besar dikurang sigma XI dibagi N. Nah, di sini coba kita cari dulu yang X1 ya. X1 yang pertama. Oke, yang ini. Kita akan mencari yang ini, X1 yang pertama. Nah, berarti rumusnya adalah X1 besar yang pertama dikurang berapa jumlah X1 besar dibagi sampelnya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa X1 besarnya itu nilainya 8. 8 dikurang sigma X1-nya ini sebesar 41. 41 dibagi N-nya 5 ya, karena banyak datanya itu sebanyak 5. Sehingga 8 dikurang 41 dibagi 5 itu adalah 8
0,2. Sehingga hasilnya itu negatif 0,2. Ini dia. Jadi di sini kita bisa isikan min 0,2 gitu. Nah, kita coba lihat X1, 2, berarti nilai X1 yang kedua. Sehingga di sini X1 besar, yang kedua dikurang, ini masih tetap sigma X1 dibagi N. Nah, X1, 2 itu yang ini ya. X1 yang kedua adalah 12, dikurang ini kita langsung saja ya, 41 tadi dibagi 5 adalah 8,2. Sehingga hasil pengurangannya itu adalah 3,8. Nah, di sini bisa kita isikan 3,8. Nah, ini bisa kalian lanjutkan ya, nanti kalian bisa menghitung X13, X14, dan X15. Oke, Ibu akan menunjukkan cara mencari X2 dulu. X21 ya. X21 berarti X21 yang besar dikurang sigma X2 dibagi N. Nah, X21 yang besar itu adalah yang ini, 6 dikurang sigma X2 sebesar 20 dibagi 5. Sehingga 6 dikurang 4 itu hasilnya 2. Sehingga di sini kita isikan nilainya 2 ya. Oke, kita coba cari lagi. Nah, ini nggak ada perbedaan antara X kecil dan X besar ya. Oke, ini X kecil, X22 yang kecil, itu sama dengan X22 yang besar, dikurang sigma X2 dibagi N. Nah, X22 yang besar itu adalah 3 ya. 3 dikurang, kita langsung saja 20 dibagi 5 itu adalah 4, sama dengan negatif 1. Sehingga ini negatif 1. Nah, ini bisa kalian lanjutkan ya. Kita coba cari Y kecil lagi. Y kecil yang pertama, berarti Y besar yang pertama dikurang sigma Y dibagi N. Nah, Y1 besar yang pertama. Y1 itu adalah 7, dikurang sigma Y itu 35 dibagi 5. Nah, 35 dibagi 5 hasilnya 7, sehingga 7 dikurang 7 itu 0. Gitu. Nah, kita coba lagi, kita cari Y2 nih. Sehingga di sini kita tuliskan Y2 dikurang sigma Y dibagi N. Nah, nilai Y2-nya itu sebesar 9 dikurang 35 dibagi 5 itu langsung aja ya, 7 ya. Hasilnya adalah 2 ya. Nah, ini bisa kalian teruskan. Oke, sehingga nanti kalau kalian teruskan maka tabelnya itu berisi seperti ini. Kita coba hapus dulu ini. Nah, ini ya. Jadi bagi yang belum paham bisa diulang-ulang cara mencarinya menggunakan rumus yang sudah ada. Nah, ini dia. Oke, karena nilai X1, X2, dan Y kecil kita sudah peroleh, maka kita bisa melengkapi kolom-kolom tambahan yang akan membantu kita dalam menghitung B0, B1, dan B2. Nah, tadi di rumus itu ada X1 kali Y, ada X2 kali Y, ada X1 kali X2, ada X1 kuadrat, ada X2 kuadrat. Nah, ini sebenarnya Y kuadrat itu tidak perlu ya. Nah, untuk mencari ini kan tinggal kita kalikan ya. X1 kali Y berarti kalian kalikan min 0,2 dikali 0. Berarti hasilnya adalah 0 begitu. X2 kali Y berarti X2-nya 2 dikali 0 sama dengan 0. X1 kali X2. X1-nya min 0,2. X2-nya itu 2, maka hasilnya min 0,4. Oke. X1 kuadrat, berarti nilai X1 dikuadratkan. Hasilnya 0,04. X2 kuadrat, berarti 2 dikuadratkan hasilnya 4. Begitu seterusnya ya. Jadi, Ibu rasa kalian sudah bisa melengkapi kolom-kolom ini, tinggal kalian kali-kalikan saja sesuai dengan apa yang ingin dicari. Begitu. Maka nanti akan kita peroleh, ingat nanti yang akan kita gunakan adalah jumlahnya ya.
nih jumlah atau sigmanya. Jadi yang akan kita gunakan sigma dari X1 kali Y itu 15, sigma dari X2 kali Y negatif 1, sigma X1 kali X2 min 5, sigma X1 kuadrat 24,8, sigma X2 kuadrat itu 14. Nah, ini Y kuadratnya nanti tidak akan digunakan ya. Oke. Nah, kita karena nilai jumlahnya itu kita sudah dapat semua, maka kita sudah bisa menghitung nilai B2, B1, dan B0. Terlebih dahulu kita menghitung B2 ya. Nah, tadi rumus B2 ini. Sigma X2Y dikali sigma X1 kuadrat dikurang sigma X1Y dikali sigma X1 X2 dibagi sigma X1 kuadrat dikali sigma X2 kuadrat dikurang sigma X1 X2 dikuadratkan. Nah, di sini Ibu udah salin jumlah-jumlah dari tabel sebelumnya. Jadi kita tinggal lihat yang di tabel di atas saja. Maka kita tinggal substitusi jumlah dari X2Y itu adalah yang ini negatif 1 dikali X1 kuadrat. Nah, X1 kuadrat yang ini 24,8 dikurang sigma X1Y adalah 15 dikali sigma X1 X2 itu adalah negatif 5. Nah, ini dia. Dibagi sigma X1 kuadrat adalah 24,8 ya tadi ya. 24,8 dikali sigma X2 kuadrat 14. Dikurang sigma X1 X2 itu nilainya negatif 5 dikuadratkan. Nah, ini coba kita hitung negatif 1 dikali 24,8 jadinya min 24,8. Ditambah, ini hasilnya 75 karena negatif kali negatif per 24,8 dikali 14 hasilnya adalah, sebentar kita hitung dulu. Tiga 347,2 dikurang 25. Sehingga ini hasilnya 50,2 dibagi 322,2. Maka nanti akan menghasilkan 0,1558. Ini ya hasil dari B2-nya 0,1558. Kita lanjut ke B1. Nah, rumusnya kan hampir mirip ya. Kalau B1 berarti sigma X1 kali Y dikali sigma X2 kuadrat. Dikurang sigma X2 kali Y dikali sigma X1 X2 dibagi sigma X1 kuadrat dikali sigma X2 kuadrat dikurang sigma X1 X2 dikuadratkan. Nah, kita tinggal masukkan sigma X1Y itu adalah 15 dikali sigma X2 kuadrat itu 14 dikurang sigma X2Y itu adalah min 1, sigma X1 X2 itu adalah min 5, gitu. Dibagi, nah sebelumnya kan kita udah punya nih nilai penyebutnya tadi ya. Jadi kita bisa pakai 322,2 langsung saja karena kan penyebutnya sama. Hasil akhirnya 322,2 begitu. Sehingga di sini 15 dikali 14 adalah 210 dikurang 5 dibagi 322,2. Sehingga hasilnya 205 dibagi 322,2. Jadi hasil dari B1-nya itu adalah
0,6363. Kita ambil 4 angka di belakang koma ya. Ini hasil dari B1. Nah, kita coba hitung B0-nya. Karena nilai B1, B2 sudah dapat, maka kita bisa menghitung nilai dari B0. Ini kalian harus perhatikan bahwa sigma Y di sini adalah sigma Y besar ya, dibagi N. Ingat, ini Y besar, X1 besar, dan X2 besar. Sigma Y besar adalah tadi 35 ya, 35 dibagi 5, dikurang B1-nya tadi 0,1. Coba kita lihat nilai B1-nya 0,6363. B1-nya 0,6363 dikali sigma X1 tadi 41 dibagi 5. Dikurang B2-nya 0,1558. Sigma X2-nya itu 20. Nah, ini. Jadi, ini bisa kita hitung jadinya. Ini kan penyebutnya sama ya. Jadi, sebenarnya bisa diginikan aja. 35 dikurang. Kita coba kalikan dulu. 0,6363 dikali 41 hasilnya 26,0883 dikurang 0,1558 dikali 20. Jadinya 3,116. Sehingga hasilnya adalah 35 dikurang 26,0883 dikurang 3,116. Hasilnya 5,7957 dibagi 5. Sehingga hasil B0 1,1591. Oke, ini dia. Oke, ini ya, sama ya hasilnya ya. Jadi kalian bisa cari dulu 35 dibagi 5 berapa, atau mau langsung aja dulu. Kan ini kan penyebutnya sama ya, 5. Jadi Ibu kalikan dulu, baru dibagi, begitu. Nah, karena nilai B0, B1, dan B2 itu sudah diperoleh, maka kita sudah dapat menentukan model regresinya. Yaitu kita tinggal substitusikan nilai B0 itu tadi 0,15914 kalau itu angka di belakang koma. B1-nya itu 0,6363 dan B2-nya 0,1558. Sehingga ini tinggal kita substitusikan B0, B1, dan B2-nya. Maka model regresinya ini. Nih ya, ini model regresi. Oke. Y sama dengan 1,15914 ditambah 0,6363X1 ditambah 0,1558X2. Nah, karena model regresinya sudah dapat, kita bisa memprediksi berapa besarnya pengeluaran ketika gajinya sebesar 5 juta dengan anggota keluarga itu sebanyak 4 orang. Jadi, gaji 5 ini itu adalah nilai X1, berarti X1-nya 5 dan X2 tadi ini ya anggota keluarga, X2-nya 4. Nah, kalian tinggal substitusi aja ke model regresi yang kita punya tadi. Jadi, X1-nya kita substitusi 5, X2-nya kita substitusi 4, maka hasilnya adalah 4,96384. Apa artinya Y sama dengan 4,96384? Itu ketika gajinya sebesar 5 juta dengan jumlah anggota keluarga sebanyak 4, maka besar pengeluarannya itu sebesar 4.963.840 rupiah. Itu dia. Itu nilai prediksinya. Jadi nanti kita bisa memprediksi nilai X1 dan X2 yang lainnya gitu. Misalkan X1-nya misalkan 7 juta, X2-nya itu sebanyak 5 orang, maka berapa besar pengeluarannya itu bisa kita prediksi ya. Jadi tinggal disesuaikan saja nanti.
Nah, ini dia. Selanjutnya di sini ada pengujian model regresi. Jadi nanti ada uji F dan uji T yang sudah dipelajari di mata kuliah statistik. Nah, kegunaan uji F itu untuk menguji seberapa baik model regresi dalam memprediksi data dan menguji pengaruh semua variabel. Jadi uji F itu untuk menguji semua pengaruh semua variabel bebas terhadap variabel tak bebas. Nah, langkah-langkahnya sama seperti biasa, uji hipotesis ada 5 langkah. Yang pertama menentukan nilai H0 dan H1, menentukan hipotesis H0 dan H1 ya. Yang kedua menentukan tingkat signifikansi, yang mana biasanya nilai alfa itu 1%, 5%, atau 10%. Yang ketiga kita hitung uji statistiknya, yaitu uji F. Yang keempat, kriteria keputusannya, H0 ditolak ketika F hitung lebih besar daripada F tabel. Sebaliknya, jika F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka H0 diterima. Langkah kelima kita bisa buat kesimpulan ya dari apa yang sudah kita putuskan tadi. Nah, ini untuk menghitung F hitung ya rumusnya R kuadrat dibagi K kurang 1 dibagi 1 dikurang R kuadrat dibagi N dikurang K. Yang mana di sini N-nya jumlah sampel, R itu merupakan koefisien korelasi, R kuadrat merupakan koefisien determinasi. Nah, sedangkan untuk rumus F tabelnya, ini bukan T tabel ya, tapi F tabelnya, itu adalah F df, alfa. Df di sini adalah derajat enumerator atau N dikurang K. Sedangkan alfa di sini adalah derajat kepercayaan. Nah, nanti F tabelnya kalian bisa lihat nilainya di tabel F, begitu. Sedangkan uji T itu tujuannya untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Ini bukan independen ya, tapi dependen secara individu satu-satu. Artinya kita ingin melihat pengaruh X1 terhadap Y, pengaruh X2 terhadap Y, pengaruh X3 terhadap Y. Sedangkan kalau uji F tadi, itu kita ingin melihat semuanya pengaruh X1, X2, X3 terhadap variabel Y gitu ya. Ini juga salah, bukan independen tapi dependen. Begitu. Perbedaannya di situ ya. Kalau uji T ingin melihat pengaruhnya tetapi secara individu, sedangkan uji F itu untuk melihat pengaruhnya secara keseluruhan. Nah, langkah-langkahnya sama, tapi kalau untuk uji T di sini kita menggunakan T hitung, kriterianya itu H0 ditolak jika T hitung lebih besar daripada T tabel. Sebaliknya, jika T hitung lebih kecil daripada T tabel, maka H0 diterima. Nah, perbedaannya di sini aja ya. Terus rumus T hitungnya ini, B dikurang beta dibagi SB standarnya. Nah, ini bisa kalian hitung nanti. Sedangkan kalau T tabel, alfa per 2, N dikurang 2. Nanti nilainya bisa dilihat di tabel T, begitu. Nah, evaluasi hasil regresi, jadi penilaian seberapa baik model regresi itu akan menjelaskan variasi variabel dependen melalui koefisien determinasi. Bisa dilihat dari koefisien determinasi atau nilai dari R kuadrat. Nah, uji signifikansi model yaitu uji pengaruh semua variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen itu melalui uji F ya. Itu untuk melihat pengaruh secara serentak. Tetapi kalau ingin melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara individu itu melalui uji T, begitu. Jadi uji asumsi-asumsi regresi linear klasik atau ordinary least square. Oke. Nah, ini kesimpulannya ya. Ini bisa kalian baca. Ini merupakan daftar pustakanya dan materi dari regresi linear berganda hanya itu ya. Untuk pertemuan kali ini. Jadi silahkan dipelajari, diulang-ulang lagi dalam mengerjakan contoh soalnya agar lebih paham, begitu. Nah, sekian pembelajaran dari Ibu. Silahkan di-share dan diulang kembali videonya agar lebih mudah dipahami. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.